Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Syamimi dengan NIM 2316030143, berasal dari MBSE. Dosen pengampu Ibu Maisya Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ketiga pengantar akuntansi 1. Baiklah, berikut ini adalah neraca saldo PT Cinta pada tanggal 31 Desember 2015. Kas berjumlah Rp5.560.000, piutang Rp950.000, cadangan piutang tak tertagih Rp40.000, persediaan barang dagang Rp4.600.000, perlengkapan Rp420.000, iklan bayar di muka Rp600.000, asuransi dibayar di muka Rp480.000, peralatan usaha Rp2.150.000, akumulasi penyusutan peralatan usaha Rp200.000, utang dagang Rp642.500, utang bank Rp1.800.000, modal saham Rp2.300.000, laba ditahan Rp4.843.400, dividen Rp1.500.000, penjualan Rp15.320.000, retur penjualan Rp271.400, diskon penjualan Rp444.000, pembelian Rp6.758.100, transportasi pembelian Rp232.000, retur pembelian Rp370.000, diskon pembelian Rp134.900, beban gaji Rp515.000, beban utilitas Rp976.700, dan beban listrik Rp193.600. Data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, dari perhitungan fisik yang dilakukan, persediaan barang dagang yang masih ada di gudang berjumlah sebesar 3.631.800. Yang kedua, perlengkapan yang tersisa berjumlah 256.900. Yang ketiga, beban bunga yang masih berutang berjumlah 80.000. Iklan dibayar di muka untuk jangka waktu 4 tahun dimulai tanggal 1 Agustus 2014. Pendapatan sewa yang masih akan diterima sebesar Rp1.500.000. Yang keenam, gaji karyawan yang masih terutang berjumlah Rp189.000. Ketujuh, peralatan disusutkan sebesar 6% dari harga perolehan. Yang kedelapan, asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun dimulai tanggal 30 Juli 2015. Dan yang kesembilan, dibentuk cadangan piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang. Maka diminta, yang pertama itu, buatlah jurnal penyesuaian. Yang kedua, neraca lajur 10 kolom. Yang ketiga, susunlah laporan keuangan yang lengkap untuk tahun 2015 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang keempat, buatlah jurnal penutup. Yang kelima, ayat jurnal pembalik tanggal 2 Januari 2016. Yang keenam, bagaimana jurnal koreksi atas menerima kas atas penjualan Rp450.000 dicatat sebagai membayar beban gaji Rp430.000.
Maka pertama adalah jurnal penyesuaian dari data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015. Soal pertama yaitu dari perhitungan fisik yang dilakukan, persediaan barang dagang yang masih ada di gudang berjumlah sebesar 3.631.800. Maka jurnal penyesuaiannya adalah harga pokok penjualan kita letakkan di debit sebesar 968.200, sedangkan persediaan barang dagang sebesar 968.200. Selanjutnya, yang kedua yaitu perlengkapan yang masih tersisa berjumlah 256.900. Maka yang kita cari itu adalah yang telah terpakai sebesar berapa. Maka 256.900 kita kurangkan dengan yang ada di neraca saldo perlengkapan, yakni sebesar 420.000. 420.000 kita kurangkan dengan perlengkapan yang tersisa sebanyak 256.900, maka akan ditemukan jurnal penyelesaiannya itu beban perlengkapan sebesar 163.100 di debit dan perlengkapan sebesar 163.100 di kredit. Selanjutnya soal yang ketiga, beban bunga yang masih terutang sebesar 80.000. Maka di sini beban bunganya kita letakkan di debit sebesar 80.000. Kemudian utang bunga di kredit sebesar 80.000. Selanjutnya, iklan dibayar di muka untuk jangka waktu 4 tahun dimulai tanggal 1 Agustus 2014. Tertulis pada soal yaitu iklan dibayar di muka. Jika tertulis iklan dibayar di muka, maka kita catat pada jurnal penyesuaiannya beban iklan itu di debit, sedangkan iklan dibayar di muka itu di kredit. Dalam jangka waktu 4 tahun dimulai tanggal 1 Agustus 2014. Dimulai dari tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, jangka waktunya itu terdiri dari 17 bulan. 17 bulan, kemudian kita bagi dengan 4 tahun. 4 tahun dalam 4 tahun itu kalau dihitung dari bulan berjumlah 48 bulan. Maka kita buatkan yaitu 17 per 48 kita kalikan dengan iklan dibayar di muka yang bertotal 600.000 di neraca saldo. Maka akan kita dapatkan beban iklan sebesar 212.500 di debit dan iklan dibayar di muka 212.500 di kredit. Selanjutnya, pendapatan sewa yang masih akan diterima sebesar 1.500.000. Maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Kita catat piutang sewa di sebelah debit sebesar 1.500.000. Kemudian kita letakkan pendapatan sewa sebesar 1.500.000 di kredit. Selanjutnya adalah gaji karyawan yang masih terutang sebesar 189.000. Maka kita catat beban gaji di sebelah debit dengan besar 189.000.
Kemudian utang gaji sebesar 189.000 di kredit. Soal selanjutnya, peralatan disusutkan sebesar 6% dari harga perolehan. Maka kita catat itu adalah beban penyusutan peralatan di debit sebesar 129.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 129.000 di kredit. Yaitu dengan dari mana dapat 129.000, yaitu dari 6%, karena dia disusutkan sebesar 6%. 6% ini kita kalikan dia dengan peralatan yang ada di neraca saldo sebesar 2.150.000. Maka akan kita dapatkan beban penyusutan peralatannya sebesar 129.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 129.000 di kredit. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun dimulai tanggal 30 Juli 2015. Jika tertulis asuransi dibayar di muka, maka kita letakkan beban asuransi di sebelah debit, kemudian asuransi dibayar di muka di sebelah kredit. Untuk mendapatkan nominal jurnal penyesuaiannya adalah dengan menghitung yang dimulai dari tanggal 30 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015. Di antara tanggal 30 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 ada 5 bulan. Maka kita 5 bulan ini 5 per sebesar 2 tahun. Jadi kalau dihitung dalam bulan itu ada 24 bulan. Jadi 5 per 24 dikalikan dengan asuransi dibayar di muka sebesar 480.000. Maka akan didapat nominal jurnal penyesuaiannya beban asuransi di debit sebesar 100.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 100.000. Selanjutnya, dibentuk cadangan piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang. Maka akun jurnal penyesuaiannya beban piutang tak tertagih kita catat di sebelah debit sebesar 47.500 dan cadangan piutang tak tertagih sebesar 47.500 di sebelah kredit, di mana didapatkan nominal 47.500, yaitu 5% kita kalikan dengan jumlah piutangnya sebesar 950.000. Maka akan kita dapatkan total beban piutang tak tertagihnya sebesar 47.500 di debit dan cadangan piutang tak tertagih sebesar 47.500 di kredit. Selanjutnya,
Diminta neraca lajur 10 kolom. Baiklah, kita buatkan neraca lajur 10 kolomnya. Jadi, di sini ini PT Cinta neraca lajur worksheet per 31 Desember 2015. Jadi, setiap akun-akun yang ada di neraca saldo awal, kita letakkan semua akunnya itu ke dalam neraca lajur 10 kolom. Dan termasuk dengan akun-akun baru yang ada di jurnal penyesuaiannya. Kita masukkan semuanya, semua akun tersebut di dalam neraca lajur 10 kolom. Setelah kita masukkan semua akunnya, maka sesuaikan saldo normalnya itu di mana. Yang pertama itu adalah kas. Untuk jadi neraca lajur 10 kolom itu terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba atau rugi, dan laporan posisi keuangan. Adapun nama-nama akun yang telah kita pindahkan dari neraca saldo awal, setiap akun yang ada di neraca saldo awal, dan setiap akun yang ada di jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke neraca lajur 10 kolom. Maka tertulis di sini akun kas saldo normal akunnya itu adalah di debit sebesar 5.560.000. Kemudian piutang dagang saldo normalnya yaitu 950.000 di debit. Cadangan piutang tak tertagih sebesar 40.000. Persediaan barang dagang di debit sebesar 4.600.000. Perlengkapan saldo normalnya di 420.000. Iklan dibayar di muka saldo normalnya 600.000. Asuransi dibayar di muka saldo normalnya 480.000 di debit. Peralatan usaha saldo normalnya di debit sebesar 2.150.000. Selanjutnya, akumulasi penyusutan peralatan usaha, saldo normalnya di kredit sebesar 200.000. Utang dagang di kredit sebesar 642.500. Utang dagang 1.800.000. Modal saham 2.300.000. Laba ditahan 4.843.400. Selanjutnya adalah dividen. Dividen di sebelah debit yaitu sebesar 1.500.000. Penjualan itu saldo normalnya di sebelah kredit, maka kita letakkan sebesar 15.320.000. Retur penjualan sebesar 271.400. Diskon penjualan 444.000 di debit. Pembelian 6.758.100 di debit. Transport pembelian sebesar 232.000 di debit. Selanjutnya adalah retur pembelian. Retur pembelian saldo normalnya itu adalah terletak di sebelah kredit, yakni sebesar 370.000. Beban gaji sebesar 134.000 di kredit. Selanjutnya adalah beban gaji
di debit sebesar 515.000. Beban utilitas 976.700 di debit. Dan beban listrik sebesar 193.600. Setiap nama-nama akun tersebut merupakan neraca saldo awal yang ada di soal. Jadi kita masukkan dia ke neraca saldo dalam neraca lajur 10 kolom ini. Selanjutnya itu adalah kita beralih kepada jurnal penyesuaiannya. Jadi, setiap nama-nama akun yang ada di jurnal penyesuaian ini, kita masukkan dia ke neraca lajur 10 kolom. Di sini tertulis persediaan barang dagang itu dia dikredit sebesar 47.500. Maaf, 47.500. Kemudian perlengkapan dikredit sebesar 968.200. Iklan dibayar di muka dikredit sebesar 163.100. Asuransi dibayar di muka sebesar 212.500 dikredit. Dan peralatan usaha sebesar 100.000 dikredit. Utang dagang sebesar akumulasi penyusutan peralatan usaha sebesar 129.000 dikredit. Kemudian diskon pembelian, beban gaji. Beban gaji sebesar 189.000 di debit. Harga pokok penjualan sebesar 968.200. Beban perlengkapan sebesar 163.100 di debit. Beban bunga sebesar 80.000 di debit. Utang bunga sebesar 80.000 di kredit. Piutang beban iklan sebesar 212.500 di debit. Piutang sewa sebesar 1.500.000. Itu di debit. Pendapatan sewa sebesar 1.500.000 di kredit. Beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 189.000. Beban penyusutan peralatan di debit sebesar 129.000. Beban asuransi di debit sebesar 100.000. Beban piutang tak tertagih di debit sebesar 47.500. Setiap akun yang ada di jurnal penyesuaian ini dia diambil dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi. Jadi semua akun-akunnya kita pindahkan ke dalam neraca lajur 10 kolom di kolom penyesuaian. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan di sini maksudnya adalah antara neraca saldo dengan kolom penyesuaian ini kita sesuaikan. Contohnya itu adalah pada kas. Di sini terlihat pada kas di debit sebesar 5.560.000. Kemudian di penyesuaiannya itu tidak ada. Jadi kita letakkan neraca saldo setelah disesuaikannya itu juga sebesar 5.560.000. Dan dia sama-sama dikredit. Selanjutnya adalah piutang dagang. Piutang dagang di neraca saldo awal sebesar 950.000. Kemudian disesuaikan
di neraca saldo setelah disesuaikan di sebelah debit juga sebesar 950.000. Selanjutnya adalah cadangan piutang tak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih itu dikredit sebesar 40.000 di neraca saldo. Sedangkan di penyesuaian itu juga dikredit sebesar 47.500. Jadi, kita sesuaikan neraca saldo setelah penyesuaian 40.000 kita tambahkan dengan 47.500 dan kita dapatkan saldonya sebesar 87.500. Selanjutnya adalah persediaan barang dagang. Pada neraca saldo awal, dia berjumlah sebesar 4.600.000. Sedangkan itu di debit, persediaan barang dagang sebesar 4.600.000 di debit. Itu di neraca saldo awal. Sedangkan pada penyesuaiannya itu dikredit sebesar 968.200. Maka kita kurangkan 4.600.000 kita kurangkan dengan 968.200 karena debit lebih besar daripada kredit, maka neraca saldo setelah disesuaikannya itu kita debit juga sebesar 3.631.800. Selanjutnya adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan itu dia di debit sebesar 420.000. Itu di neraca saldo awal. Sedangkan di penyesuaian itu di kredit sebesar 163.100. Jadi kita kurangkan saja 420.000 dikurang dengan 163.100, maka kita dapatkan 256.900 dan kita letakkan di sebelah debit dikarenakan debit itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah kreditnya. Selanjutnya adalah iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka pada neraca saldo awalnya itu sebesar 600.000. Itu di debit. Sedangkan pada penyesuaiannya itu sebesar 212.500 di kredit. Maka kita kurangkan sehingga akan mendapatkan hasil di debit sebesar 387.500. Selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu pada neraca saldo awalnya sebesar 480.000. Itu di debit. Sedangkan pada penyesuaiannya asuransi dibayar di muka sebesar 100.000. Maka kita kurangkan, maka akan didapat neraca saldo setelah disesuaikan itu sebesar 380.000 dan kita letakkan di sebelah debit. Selanjutnya adalah peralatan usaha. Pada neraca saldo awal, peralatan usaha berjumlah sebesar 2.150.000. Sedangkan pada penyesuaiannya itu dikredit tidak ada. Maka tinggal kita salin saja neraca saldo awalnya itu kepada neraca saldo setelah penyesuaian. Sama-sama sebesar 2.150.000 di sebelah debit. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan usaha, yaitu sebesar 200.000 di sebelah kredit. Sedangkan dalam jurnal penyesuaiannya itu sebesar 129.000 di kredit. Maka 200.000 yang ada di kredit kita tambahkan penyesuaian yang ada di kredit juga sebesar 129.000. Maka kredit tambah kredit hasilnya tetap kredit. Jadi 200 ditambah 129.000 maka akan didapatkan nominalnya 329.000 di sebelah kredit. Selanjutnya adalah utang dagang. Utang dagang
Pada neraca saldo awal itu sebesar 642.500. Sedangkan di neraca penyesuaiannya, di jurnal penyesuaiannya itu tidak ada. Maka tinggal kita masukkan saja 642.500 di kredit di neraca saldo penyesuaian. Hal yang sama juga terjadi pada utang bank, modal saham, laba ditahan. Karena dia tidak terpengaruh kepada penyesuaian, jadi tinggal kita masukkan saja ke neraca saldo setelah penyesuaiannya itu. Jika dia dikredit, maka neraca saldo setelah disesuaikan itu dikredit juga. Selanjutnya itu adalah dividen. Dividen itu sebesar 1.500.000 di debit. Maka neraca saldo setelah disesuaikannya itu juga 1.500.000 di debit. Selanjutnya tadi sampai dividen sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Selanjutnya itu adalah penjualan. Penjualan itu sebesar 15.320.000 di sebelah kredit. Maka pada neraca saldo setelah disesuaikannya juga itu sebesar 15.320.000 di kredit. Selanjutnya adalah retur penjualan. Retur penjualan itu terletak di sebelah debit sebesar 271.400. Maka kita letakkan sebesar 271.400 juga di sebelah debit di neraca saldo setelah disesuaikan. Karena penyesuaiannya di sini akun-akunnya tidak ada yang dipengaruhinya. Selanjutnya itu adalah diskon penjualan, pembelian, transport pembelian, retur pembelian, diskon pembelian. Diskon pembelian itu tinggal kita masukkan saja. Jika dia di debit, maka kita letakkan di debit. Jika dia di kredit, maka diletakkan di kredit. Dikarenakan tidak adanya jurnal penyesuaian yang mempengaruhinya. Selanjutnya itu adalah di sini tertulis transfer pembelian. Selanjutnya itu adalah retur pembelian, diskon pembelian. Itu tinggal kita pindahkan saja. Jika dia di debit, maka di debit. Jika dia di kredit, di kredit. Diskon pembelian dan beban gaji itu dia di kredit. Maka di neraca saldo setelah disesuaikannya itu juga dia di kredit. Setelah itu adalah beban gaji. Beban gaji tertulis di sini di debit sebesar 515.000. Kemudian di neraca saldo, kemudian di jurnal penyesuaiannya sebesar 189.000. Maka kita kurangkan dia, maka neraca saldo setelah disesuaikannya menjadi 704.000 diletakkan di sebelah debit. Selanjutnya
Gelap Jo, ada buri ya siapa nelponnya? Woi, mau mengganggu Pak dosen. Aku mau buat video. Woi, yang soal dipakai mana aja bikinnya nih? Tinggal dibikin. Aku bikin nih. Gimana penjelasannya? Gimana penjelasannya dong? Ada yang kukirim di grup arisan tuh, dengarkan aja lah. Itu aja lah jelaskan. Itu udah tengok YouTube orang tuh. Aku belum lagi. Karena terus juga lagi jangan marah lagi. Ya aku nih lagi bikin nih, woi. Mati apa aku? Reza Mutia, ndak kubah doh akunnya doh. Itu ada nanya kami itu. Kami nanya soalnya itu karena jelasin. Bukan dipotong, bikin kepala aja. Yalah, kerjakanlah, aku mau ngerjakan, woi. Yalah, assalamualaikum, bye, dah. Tiba-tiba aku kira mati lampu tadi, Cok. Jadi hitam, loh. Hah? Di neraca saldo setelah disesuaikan. Aku malas, Cok. Aku ringkas aja, nyong. Dia enggak pendiam, baju tas saya butuh. Lupa aku, Cok, sampai beban gaji tadi ya. Baiklah, selanjutnya beban gaji tadi itu didebit sebesar 515.000. Dan pada jurnal penyesuaian dia juga didebit sebesar 189.000. Maka kita tambahkan dia, maka apa wo yang mau bikin video dalam tanya Nadia, telepon Nadia, aku bikin video. Nadia di mana? Di sini. Enggak aku tanya. Enggak aku pakai kayak apa untuk menerangkan? Bilang-bilang aja lah Selasa. Assalamualaikum. Udah aku matikan tolong. Udah sini ganggu, Cok. Demo? Diku ditanya juga, jelas aku nggak sering nyatat, malas. Mulai cepat nih. Ini gelap-gelap, Cok, nampak kali nih Bu, anak ini gelap. Ini Pak dosen nelfon mati cahayanya. Ibu tuh cuma ngelihat itu pun ibu nggak akan lihat full. Iya. Jadi total neraca saldo setelah disesuaikannya itu didebit sebesar 704.000. Selanjutnya adalah beban utilitas. Beban utilitas itu didebit sebesar 976.700. Sama halnya dengan beban listrik, dia didebit sebesar 193.600. Karena tidak ada jurnal penyesuaian yang mempengaruhinya, maka tinggal kita salin saja neraca saldo awal tadi ke neraca saldo setelah penyesuaian.
hal yang terjadi sama dengan harga pokok penjualan, beban perlengkapan, beban bunga, utang bunga, beban iklan, piutang sewa, pendapatan sewa, utang gaji, beban penyusutan peralatan, beban asuransi, beban piutang tak tertagih. Nah, karena ini adalah semuanya ini masuk kepada jurnal penyesuaian dan dia tidak terpengaruhi oleh neraca saldo awal. Maka tinggal kita salin saja setiap nominal akun ini kepada neraca saldo setelah disesuaikan sebesar dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian tersebut. Jika dia di debit, maka di debit. Jika dia di kredit, maka di kredit. Selanjutnya, itu kita setelah kita dapatkan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian itu setelah kita sesuaikan, maka kita ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini biasanya itu akun yang dengan nomor akunnya itu kalau ndak 4 maka 5. 4 dengan 5 masuk ke laporan laba rugi. Jadi di sini akun-akun yang masuk kepada laporan laba rugi itu adalah penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, diskon penjualan, pembelian, transport pembelian, retur pembelian, diskon pembelian, beban gaji, beban utilitas, beban listrik, kemudian beban pokok penjualan, harga pokok penjualan, beban perlengkapan, beban bunga, kemudian beban iklan, kemudian pendapatan sewa. Selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan, beban asuransi, dan beban piutang tak tertagih. Jadi, selain yang masuk dari laba rugi, otomatis dia akan masuk ke laporan posisi keuangan, yaitu yang dimulai dari kas, piutang dagang, catatan piutang tak tertagih, persediaan barang dagang, perlengkapan, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan usaha, akumulasi penyusutan peralatan usaha, utang dagang, utang bank, modal saham, laba ditahan, dividen. Selanjutnya itu adalah utang bunga, piutang sewa, dan yang terakhir itu adalah utang gaji. Jadi neraca saldo ini baik debit maupun kreditnya ketika kita totalkan dia akan mendapati jumlah yang balance, jumlah yang sama. Tapi jika tidak kita dapati pada setiap kolom neraca saldo ini tidak balance, maka itu terdapat kesalahan kita dalam menghitung akun nominal akun tersebut. Maka ini kita tambahkan, setiap ini kita tambahkan, maka akan kita dapati ini neraca saldo awalnya, maka kita akan mendapati sebesar 25.650.000 itu di debit dan 25.650.000 itu di kredit. Jadi balance.
Selanjutnya itu kepada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di sini juga harus memiliki total nominal akun yang sama antara sisi debit maupun kreditnya. Ketika kita totalkan pada jurnal penyesuaian ini, maka akan kita dapati di sebelah debitnya sebesar 3.389.300. Sedangkan di sebelah kreditnya itu 3.389.300. Selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan. Total dari neraca saldo setelah disesuaikan ini sama dengan di antara debit dan kreditnya, yakni tertulis di sini di sebelah debit sebesar 27.596.300 di sebelah debit, dan di kredit sebesar 27.596.300. Selanjutnya itu adalah kepada laporan laba rugi. Maka kita tambahkan dia, yaitu di sebelah debit di sini laporan laba rugi dia berjumlah sebesar 11.280.100. Sedangkan berbeda dengan yang terletak di sebelah kreditnya sebesar 17.324.900. Kemudian selanjutnya kita totalkan dia laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di sebelah debit sebesar 16.316.200 dan di sebelah kredit sebesar 10.271.400. Walaupun di antara laporan laba rugi dan posisi keuangan ini dia tidak sama-sama balance, namun ketika kita kurangkan di posisi laporan laba rugi 17.324.900 kita kurangkan dengan 11.280.100, maka akan kita dapatkan 6.044.800 di sebelah maka akan kita dapati sebesar laba usahanya itu sebesar 6.044.800. Kemudian jika kita totalkan, kurangkan di laporan posisi keuangannya, yaitu 16.316.200, kita kurangkan dengan nominal di sebelah kreditnya 10.271.400, maka akan kita dapati hasil yang sama dengan laporan laba rugi sebelumnya, yakni sama-sama balance dengan nominal 6.044.800. Maka perhitungan kita dalam neraca lajur ini benar. Perusahaan melaba. Selanjutnya yang diminta pada soal di sini adalah susunlah laporan keuangan lengkap untuk tahun 2015 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi. Jadi yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Jadi kita tuliskan judulnya ini, PT Cinta, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015. Penjualan yakni sebesar 15.320.000. Lihat ke neraca
lajurnya bahwa penjualannya itu sebesar 15.320.000. Kemudian penjualan tersebut kita kurangi dia dengan retur penjualan dan diskon penjualan. Retur penjualan tadi dia berjumlah 271 di sini terlihat bahwa retur penjualan itu dia sebesar 271.400, sedangkan diskon penjualannya itu adalah 444.000. Kemudian kita kurangi 271.400 kita tambahkan dengan 444.000, maka akan kita dapati nominal sebesar 1.715.400. Lalu kita kurangkan total retur dan diskon ini, kita kurangkan dengan penjualan yang ada. 15.320.000 kita kurangkan dengan 1.715.400, maka akan didapati penjualan bersih sebesar 14.604.600. Selanjutnya adalah kita harga pokok penjualan. Jadi persediaan barang dagang itu sebesar 4.600.000. Ini nominalnya kita dapati dari neraca lajur. Kemudian pembelian itu sebesar 6.758.100. Transfer pembelian sebesar 232.000. Retur pembelian itu persediaan barang dagang, pembelian dan transfer pembelian itu kita tambahkan. Kemudian langsung kita kurang dengan retur pembelian dan diskon pembelian. Retur pembelian itu sebesar 370.000 dan diskon pembelian sebesar 134.900. Maka akan didapati persediaan barang dagang yang siap dijual sebesar 11.085.200. Kemudian kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir, yakni sebesar 11 juta, yakni kita kurangkan sebesar 3.631.800. Maka akan didapati harga pokok penjualannya sebesar 7.453.400. Selanjutnya adalah penjualan bersih 14.604.600. Kita kurangkan dengan nominal dari harga pokok penjualan sebesar 7.453.400. Maka akan kita dapati laba kotor itu sebesar 7.151.200. Itu masih laba kotornya. Selanjutnya kita kurangkan dengan beban-beban operasi. Di sini ada beban gaji, beban utilitas, beban listrik, beban perlengkapan, beban bunga, beban iklan, beban penyusutan peralatan, beban asuransi, beban piutang tak tertagih. Semua total dari beban-beban ini kita tambahkan, maka total dari beban operasi semuanya ini berjumlah 2.606.400. Lalu kita kurangkan lagi total beban operasi, kita kurangkan dia dengan laba kotor tadi. Maka 7.100 maka laba kotor yang sebesar
7.151.200 kita kurangkan dia dengan beban operasi yang kita dapatkan tadi, yakni yang berjumlah sebesar 2.606.400. Maka akan didapati laba operasi sebesar 4.544.800. Kemudian masih ada pendapatan dan beban lainnya. Pada soal neraca lajur 10 kolom itu tertera pendapatan sewa sebesar 1.500.000, sehingga kita tambahkan laba operasi tadi dengan pendapatan sewanya, yakni 4.544.800 ditambah dengan 1.500.000, maka kita dapati laba bersihnya sebesar 6.044.800. Dan laba bersihnya ini balance dia dengan laba bersih yang ada di neraca lajur 10 kolom. Selanjutnya adalah yang diminta itu adalah laporan perubahan ekuitas. Jadi kita tuliskan di sini PT Cinta laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015. Jadi di sini ada keterangannya itu, keterangan saldo awal. Modal saham berjumlah 2.300.000, laba ditahan berjumlah 4.843.400. Lalu total ekuitasnya yakni sebesar 7.143.400, yakni penambahan dari 2.300.000 dengan 4.843.400. Selanjutnya itu terjadi perubahan, yakni ditambah dengan laba usaha yang kita dapatkan dari laporan laba rugi tadi sebesar 6.044.800. Selanjutnya kita kurangi dengan dividen sebesar 1.500.000 dan kita letakkan dia di posisi laba ditahan dan total ekuitas. Maka saldo akhirnya itu adalah modal saham dia berjumlah 2.300.000. Kemudian modal saham berjumlah 2.300.000, laba ditahan dia berjumlah 9.388.200 dan total ekuitas dia berjumlah sebesar 11.688.200. Selanjutnya adalah yang diminta itu laporan posisi keuangan. PT Cinta laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015. Maka diletakkan di sebelah kiri itu akun-akun aset. Tertulis di sini kas sebesar 5.560.000, piutang sebesar 950.000, cadangan piutang tak tertagih itu dikredit sebesar 87.500, persediaan barang dagang di debit 3.631.800, perlengkapan di debit sebesar 256.900, iklan dibayar di muka di debit 387.500, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 380.000, peralatan usaha di debit sebesar 2.150.000, akumulasi penyusutan peralatan usaha di kredit sebesar 329.000, piutang sewa di debit sebesar 1.500.000. Maka total aset ini akan kita dapati totalnya sebesar 14.399.700. Itu adalah total dari aset.
Selanjutnya adalah liabilitas. Pada akun liabilitas terdiri nama-nama akun utang dagang, yakni sebesar 642.500, utang bank sebesar 1.800.000, utang bunga sebesar 80.000, utang gaji sebesar 189.000. Maka total utangnya itu sebesar 2.711.500. Totalnya ini kita dapatkan dari penambahan semua utang-utang yang ada pada liabilitas. Selanjutnya adalah ekuitas. Pada ekuitas, kita masukkan modal saham sebesar 2.300.000, laba ditahan sebesar 4.843.000, laba usaha sebesar 6.044.800. Lalu kita kurangi dengan dividen. Karena dividen itu saldo normalnya itu dia di debit. Sedangkan akun liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan diletakkan di jalur sebelah kanan, yang berarti dia itu di kredit. Maka dikurangi dividen sebesar 1.500.000. Maka total dari ekuitasnya itu adalah 11.688.200. Kita tambahkan total utang dengan total ekuitas. 2.711.500 kita tambahkan dengan 11.688.200. Maka akan kita dapati total liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 14.399.700. Total ini sama dengan total aset, yakni sebesar 14.399.700. Kemudian soal selanjutnya adalah buatlah jurnal penutup. Maka di sini kita buat jurnal penutupnya. Tertulis di sini penjualan kita debit sebesar 14.604.600. Pendapatan sewa kita debit sebesar 1.500.000. Maka ikhtisar laba ruginya sebesar 16.104.600. Ikhtisar laba rugi ini kita dapatkan dari total penjualan dan pendapatan sewa. Selanjutnya adalah kita letakkan dia ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Ikhtisar laba rugi ini didapat sebesar 10.059.800. Pertama dulu kita carikan setiap jumlah dari posisi beban-beban ini, sehingga didapati di sebelah kreditnya itu sebesar 10.059.800. Dengan nama-nama akunnya itu adalah harga pokok penjualan sebesar 7.453.400 di kredit, beban gaji sebesar 704.000 di kredit, beban utilitas 976.700 di kredit, beban listrik di kredit sebesar 193.600, beban perlengkapan di kredit sebesar 163.100, beban bunga di kredit sebesar 80.000, beban iklan di kredit sebesar 212.500, beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 129.000, beban asuransi di kredit sebesar 100.000, dan beban piutang tak tertagih di kredit sebesar 47.500. Maka kita dapatilah dari total beban-beban ini, kita dapati ikhtisar laba ruginya sebesar 10.059.800. Selanjutnya adalah ikhtisar laba rugi kita debit sebesar 6.044.800.
dan laba ditahan sebesar 6.044.800. Jadi, ikhtisar laba rugi itu mengikut kepada total dari laba ditahan. Selanjutnya adalah laba ditahan di debit sebesar 1.500.000 dan dividen dikredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya adalah diminta di sini pada soal itu diminta ayat jurnal pembalik tanggal 2 Januari 2016. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu hanya berlaku pada akun utang dan piutang yang diambil dari jurnal penyesuaian. Jadi jurnal pembaliknya kita tuliskan utang bunga sebesar 80.000 di debit, sedangkan beban bunga itu dikredit sebesar 80.000. Ini merupakan pembalik dari jurnal penyesuaian di atas, yakni yang sebelumnya beban bunga itu di debit sebesar 80.000, kemudian utang bunga itu dikredit sebesar 80.000, namun pada jurnal pembalik itu dibalik, yaitu utang bunga di debit sebesar 80.000 dan beban bunga dikredit sebesar 80.000. Sama juga pada akun pendapatan sewa di debit sebesar 1.500.000, kemudian piutang sewa dikredit sebesar 1.500.000, dan utang gaji di debit sebesar 189.000 dan beban gaji dikredit sebesar 189.000. Ini merupakan pembalik dari jurnal penyesuaian. Yang awalnya akunnya itu di kredit, maka dia letakkan di debit, dan jika akunnya yang di jurnal penyesuaian di debit, maka kita letakkan dia di kredit pada jurnal pembalik. Soal yang terakhir yang diminta itu adalah jurnal koreksi, yaitu bagaimana jurnal koreksi atas menerima kas atas penjualan sebesar 450.000 dicatat sebagai membayar beban gaji sebesar 430.000. Maka kita catatkan jurnal koreksinya seharusnya kas di debit sebesar 450.000, kemudian penjualan di kredit sebesar 450.000. Namun perusahaan itu keliru dalam mencatatnya. Dia catat beban gaji sebesar 430.000 di debit dan kas di kredit sebesar 430.000. Maka kita betulkan kesalahannya tersebut dengan meletakkan akun kas di sebelah debit sebesar 880.000 dan dari total beban gaji dan penjualan, yakni beban gaji diletakkan di sebelah kredit sebesar 430.000 dan beban penjualan sebesar 450.000. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam menjawab soal yang kedua, pengantar akuntansi 1. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.